Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, sekarang kita akan membahas berikan video yang sangat-sangat menarik di mana ya, memang Kaisang benar-benar berhasil memancing mereka yang membenci Pak Jokowi hari ini dengan mengatakan Mulyono, Mulyono, Mulyono. Akhirnya dengan Kaisang pamer baju Putra Mulyono, semuanya pembenci pada bersuara, menunjukkan emosi mereka. Kita berhasil membuat mereka makan hati dan sakit hati, teman-teman. Tidak sampai situ saja, rakyat ikut-ikutan ya bikin kaos Rakyat Mulyono. Saya buat kaos Rakyat Mulyono dan baru dipromosikan kemarin. Itu yang order itu sudah 24, teman-teman. 24 pieces, teman-teman ya. Saya bacakan, teman-teman, sebelum kita bahas, saya akan bacakan nama-nama ini untuk 19 baju pertama, teman-teman. Ada Pak Etik, Rudi Rinaldi, Mulfika, ada Lionel Messi ya. Messi pun order, teman-teman. Lionel Messi si Tompul ya. Ada Prabowo pun. Ini aku catat semua ya, teman-teman ya. Nah, jadi luar biasa antusias rakyat Indonesia ingin membuat mereka yang hari ini hina-hina Pak Jokowi makin sakit hati dengan mereka cetak kaos Rakyat Mulyono. Nah, ini desainnya, teman-teman ya. Rakyat Mulyono bisa taruh di depan, kalian juga bisa request di belakang. So far ini sudah banyak sekali pesanan dan teman-teman yang sudah pesan diharap menunggu karena kita lagi sedang mempersiapkan semuanya supaya bisa dikirim sekalian. Supaya teman-teman semua, saya pastikan akan sampai kok di rumah teman-teman ya. Dan teman-teman ini limited edition ya, edisinya terbatas. Kita hanya akan jual ini sampai tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober dengan tujuan apa? Tanggal 20 Oktober kita semua akan rame-rame semuanya pakai baju Rakyat Mulyono dan kalian semua bisa rekam atau foto, video atau foto, kalian pakai baju itu dan kirim ke WhatsApp admin yang kalian pesan baju ini, teman-teman. Nanti saya akan buatkan konten memviralkan kita semua rame-rame pakai baju Rakyat Mulyono biar mereka makin sakit hati. Ini menunjukkan bahwa betapa antusiasnya rakyat Indonesia untuk membantah setiap mereka yang mengatakan rakyat Indonesia membenci Pak Jokowi. Rakyat Indonesia sudah geram dengan Mulyono. Seperti Amin Rais yang mengatakan kami mengatasnamakan rakyat, padahal kami berbeda dengan mereka, teman-teman. Makanya ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tidak sejalan dengan mereka dan memilih jalan untuk pakai kaos Putra Mulyono, Rakyat Mulyono, Sahabat Mulyono untuk bikin mereka sakit hati. Tambah makan hati mereka, teman-teman ya. Ini, teman-teman ya, desainnya. Segera nanti saya akan pin nomor WhatsApp admin di kolom komentar. Kalian bisa pesan dari sana dan ya, saya pastikan akan sampai ke rumah teman-teman semua ya. Oke, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu ya, biar mereka makin hari makin sakit hatinya, teman-teman. Kita akan segera bahas videonya. Let's go. Ini yang kita bahas kemarin soal Rakyat Mulyono ya. Bentar. Oke. Hold a second. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini kita bahas kemarin soal Rakyat Mulyono dan kemudian kita buat desainnya. Kita buat desain yang ini. Nah, dan sangat-sangat mendapatkan respon yang begitu positif. Kalian kalau nggak percaya, lihat saja di tab komunitas. Mendapatkan banyak pesanan. Ya, ini nama Pak Jokowi ini, Mulyono ini dihina tapi bisa membawa berkah buat orang lain. Luar biasa. Next untuk kita bahas live. Nah, kok kuat sekali suaranya, teman-teman. Kita cari yang terbaru, teman-teman ya. Ah, ini kemarin. Para pembenci Jokowi. Ah, ini kemarin. Saya juga ini dia. Sering dikritik tajam. Terbuat dari apa hatimu, Pak? Ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Terbuat dari apa hatimu, Pak? Tapi cucu saya
ada yang komplain. Mbah, manggil saya kan Mbah. Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Luar biasa tuh Pak Jokowi ya. Saya juga sering dikritik tajam. Saya baca teman-teman ya. Sebenarnya saya ingin memaki-maki majalah Tempo dan buzzer-buzzer pendukungnya setelah mendengar curhatan seorang Mbah Jokowi. Tapi apa daya, kebesaran hatinya membuat kita hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan buat beliau." Pak Jokowi, terbuat dari apa hatimu, Pak? Tapi biarlah, semuanya akan ada balasnya. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang akan membalaskan semua perbuatan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Saya percaya, Pak. Bapak semakin dihina, semakin dimuliakan Tuhan malahan, ya. Bahkan semakin memberikan faedah bagi masyarakat. Lo tuh video Kaisang yang ini nggak 1 bulan yang lalu, ini orang dicari satu Indonesia gara-gara masalah jet pribadi sama bapaknya yang dikatain Mulyono. Tahu-tahu kemarin nongol blusukan di Tangerang pakai baju tulisannya Putra Mulyono. Disclaimer dulu, video ini netral, nggak mendukung dan menjatuhkan pihak manapun. Cuma sikap sama tindakan putra-putranya Mulyono ini yang mau gue bahas. Gibran sama Kaisang gak tau kenapa selalu nanggepin caci maki orang-orang yang benci sama mereka dengan cara menguasai caci maki itu sendiri. Contoh, Gibran itu kan sering banget dijadiin meme. Lu pasti tahu foto dia yang ini. Awalnya foto ini dipakai haters emang buat menghina Gibran, tapi bukannya baper, Gibran malah pakai foto ini buat PP sosial medianya. Terus Kaisang, bapaknya rame dikatain Mulyono, dia malah pakai rompi tulisan Putra Mulyono. Ini gue rasa nanti Erina keluar pakai tulisan pecinta ketek, nggak bercanda. Atau Gibran nanti pas pelantikan presiden tuh pakai baju tulisannya pemilik akun Fufufaf. Tapi serius, gue pernah baca artikel seorang psikolog yang bilang kalau lo sedang diintimidasi, cara terbaik melawannya adalah mengiyakannya. Contoh, lo dikatain dasar lo nggak bisa kerja, ya emang. Atau malas banget sih lo jadi orang, ya emang gue males. Niscaya orang itu bakal diem. Instead, ya balas bulian dengan mengiyakan apa yang mereka katakan. Bukan hanya mereka akan diam, tapi mereka akan jengkel. Kok kenapa bulian saya tidak berdampak ya? Orang yang membuli seseorang itu tujuannya cuma satu, ya. Mereka menginginkan orang yang mereka bully itu sakit hati, nangis-nangis, frustasi, putus asa dengan bulian mereka. Tujuannya cuma itu. Nah, jika mereka membuli dan tidak ada efek apa-apa, bulian mereka malah dijadiin guyonan atau berkah untuk orang lain, mereka yang akan balik sakit hati, percaya sama saya. Amin Rais sudah ngamuk-ngamuk sana teman-teman ya, gara-gara Gibran, Kaisang pakai baju Putra Mulyono. Kan Amin Rais yang selama ini teriak-teriak Mulyono dan mengatakan ini itu kepada Pak Jokowi dengan nama Mulyono. Ya, sekarang beliau ngamuk-ngamuk. Hati-hati Pak, udah tinggi, darah tinggi. Aduh, luar biasa teman-teman ya. Jadi keluarga Kendir nanti Pak ini tidak peduli dengan baru dibilang, udah ngamuk-ngamuk lihat. Kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, kucil yang isi kepalanya pendekar Fufu Fafa. Pendekar Fufu Fafa. Kalian setuju nggak kalau kita buat lagi rakyat Fufu Fafa? Ayo kita buat lagi baju rakyat Fufu Fafa. Kucil yang isi kepalanya pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, kucil yang isi kepalanya persis ngamuk dia, sama Pak. dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Makin sakit hati nggak tuh? Keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Sakit hati nih Mbak. Betul-betul luar biasa. Ya. Mbak, sakit hati ya Mbak. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata. Benar kan? Aku baru aja bilang ngamuk-ngamuk dia, ya. Padahal dia yang keluar-keluar teriak, Jokowi ini si Mulyono udah melakukan kejahatan yang paling besar. Mulyono, giliran Gibran pakai baju Putra Mulyono, dia ngamuk. Salahnya di mana?
Hei, Mbah, salahnya di mana? Kan ada yang teriak-teriak selama ini Mulyono sama Pak Jokowi. Lantas dia pakai kaos Putra Mulyono. Salahnya di mana? Anda yang teriak-teriak Putra Mulyono, dia buat baju Putra Mulyono, salahnya di mana? Anda bilang mau menantang rakyat Indonesia. Provokator. Dia mau memprovokasi masyarakat agar supaya masyarakat mencekam apa yang dilakukan oleh Kaisang hari ini dan Gibran. Padahal ini adalah sebuah tindakan yang menanggapi hinaan dan bulian dari Pak Amin Rais ini dengan cara yang elegan ya, cara yang kreatif saya pikir. Bahkan ini bisa menjadi berkah buat orang lain ya. Banyak tukang sablon hari ini mendapatkan banyak berkah akibat dari ulah kedua putra ini, Jokowi ini ya, Putra Mulyono ini ya. Ya, ngamuk-ngamuk kan. Nah, itu terbukti bahwa jika ada orang yang bully kalian, iakan saja. Bahkan pakai bulian mereka menjadi hal yang akan membawa keuntungan. Ya, akhirnya kan jadi viral Samsul Putra Mulyono jadi viral gara-gara mereka sendiri. Mereka yang memviralkan Mulyono ini dan kepada Pak Jokowi, kemudian anak-anak Pak Jokowi gunakan ini, mereka ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Gimana? Ini makin seru saja untuk kita bahas ya. Ayo teman-teman semua, sekali lagi ya, kita akan pakai baju ini tanggal 20 Oktober nanti buat orang-orang seperti Mbah ini makin sakit hati, makin makan hati. Kita gunakan baju rakyat Mulyono kemanapun kita pergi. Kalau perlu serentak kita sama-sama pakai baju ini di tanggal 20 Oktober. Kemudian ya seperti yang saya katakan, kalian boleh foto atau videokan kalian pakai baju itu bersama dengan teman-teman atau bersama dengan keluarga, kemudian kirim ke saya teman-teman lewat nomor pemesanan yang kalian pesan baju itu. Nanti saya akan gabungkan semua foto atau video yang kalian kirim dan kita upload sama-sama tanggal 20 supaya benar-benar viral dan biar mereka tahu bahwa rakyat hari ini adalah rakyat yang mendukung Mulyono. Makin panas Pak Amin, Pak Amin. Ya udah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pelajaran yang berharga. Saya pikir ini akan mengedukasi. Siapapun yang membuli kita atas kekurangan kita, ya kan saja. Biarkan, jangan tunjukkan bahwa kita marah, kita emosi, kita jengkel dengan bulian mereka. Jangan tunjukkan. Mereka akan puas. Kepuasan mereka ada di situ. Karena tujuan mereka bully kita adalah melihat kita sengsara, melihat kita sakit hati, melihat kita emosi. Tapi ketika kita mengiyakan, ketika kita tidak menanggapi dan menunjukkan kekesalan kita, mereka yang akan sakit hati. Contohnya ini, Mbak Amin. Oke guys ya, sampai dikatakan pendekar fufu-fafa, monster. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video. Jangan lupa pesan, cuma sampai tanggal 15 Oktober teman-teman. God bless.